Ya, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang Khas Berita 1. Saya Wiki Adrian. Dan saya Liza Hasan, di mana hari ini kita akan membahas mengenai topik lestarikan ramuan tradisional Indonesia. Jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus bisa dipromosikan luar dan dalam negeri. Tak ingin ditinggalkan, pemerintah menggiatkan kembali subindustri manufaktur ini di beberapa produsen jamu. Beberapa waktu lalu, kampanye giat minum jamu ini digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta industri jamu untuk lebih berinovasi agar lebih menyasar anak muda. Dan kali ini setelah PNS Kementerian Perdagangan, seluruh PNS di semua kementerian diwajibkan minum jamu setiap Jumat. Value jamu masih dikuasai oleh negara lain. Karenanya jamu selama ini menerapkan strategi cost leadership. Ekspor bahan baku jamu dari Indonesia diproses menjadi produk oleh negara lain dan diklaim sebagai brand image negara tertentu. Sementara menurut Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, industri herbal domestik belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia. Padahal Indonesia berpotensi menjadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia. Dan kita juga akan dorong jamu-jamu gendongannya untuk kita sosialisasikan. Untuk bagian daripada produk halal yang akan kita promosikan. Karyawan yang akan minum itu bayar atau nanti digratiskan ya Pak? Ya nantinya bayar. Sekarang kan belum, namanya juga promosi. Ya. Jamu merupakan produk herbal bernilai budaya tinggi karena berusia lebih dari 1.200 tahun. Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat. Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor 1 varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat. Karena itu, dukungan pemerintah seperti pencanangan Hari Minum Jamu dinilai sangat membantu produk herbal asli Indonesia untuk dapat masuk pasar internasional. Ya, pemirsa, jamu adalah kebudayaan yang berdasarkan pengembangan dan pemanfaatan olah karsa dan cipta komunitas etnis Nusantara di tanah air. Indonesia selama ini mempunyai kekayaan kesehatan tradisional atau traditional medicine yang memberikan keamanan khasiat dan mutu. Dan untuk membahas keunggulan jamu Nusantara di studio, saat ini telah hadir Kepala Badan Litbangkes Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat datang Pak Yoga. Ini kita berbicara mengenai jamu. Betul sekali. Ini sangat menarik, Prof, ketika kita bicara mengenai varietas tanaman jamu di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kita adalah salah satu negara dengan varietasnya luar biasa banyak, namun kalau kita bicara mengenai konsumsinya ini masih sangat rendah. Dan ada satu program yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah, konsumsi jamu PNS di banyak BUMN ataupun mungkin kementerian gitu ya, ini diwajibkan untuk meminum jamu. Anda melihat program ini seperti apa? Ada dua dulu. Yang pertama, kita sudah bikin survei, namanya riset tanaman obat dan jamu, Ristoja. Riset itu kita kerjakan tahun lalu dan baru mencakup 20% etnis. Mau dikerjakan lagi nanti ya, artinya baru 1/5. Dan dari 1/5 itu kita dapat 19.819 tanaman obat dari 20% etnis. Dari 19.000 itu ada 15.000 ramuan. Jadi memang seperti kata Pak Menteri tadi, kita punya varietas tanaman obat itu memang besar sekali di Nusantara ini dan potensinya besar sekali. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda bilang konsumsi rendah, tidak juga. Kita sudah bikin riset juga, namanya riset kesehatan dasar. Dan itu ternyata 40% penduduk Indonesia itu menggunakan pengobatan tradisional dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sebenarnya pengobatan tradisional ini sudah jadi bagian juga dari kehidupan kita dan varietasnya ada banyak. Jadi memang sebenarnya hanya menggabungkan saja antara kekayaan yang ada dengan kebutuhan masyarakat, baik Indonesia maupun juga luar negeri. Begitu tadi sesuai dengan di
sampaikan. Iya, Saya kalau kira kita itu lihat bagus memang sekali. makin banyaknya juga tumbuh-tumbuhan di Indonesia yang ternyata bisa menjadi salah satu jamu ya atau obat medicine secara tradisional ini, Pak. Nah, tapi kalau kita lihat apakah memang antusias warga yang atau masyarakat terkait dengan meminum jamu ini saat ini semakin meningkat atau mengurang sih, Pak? Kalau Bapak lihat karena grafiknya trennya seperti apa? Karena waktu itu kalau kita lihat dulu mungkin orang lebih banyak menggunakan minuman tradisional atau jamu-jamu tradisional ini, tapi dengan semakin meningkatnya teknologi dan pengobatan yang menggunakan hal-hal kedokteran ya semakin digemari. Bagaimana dengan jamu? Ada 2 jawaban. Ya. Ya, 2 lagi jawabannya. yang pertanyaan itu saya akan jawab yang kedua, tapi yang pertama saya akan sampaikan dulu bahwa sebenarnya ada 5 jenis tanaman obat atau jamu ini. Yang pertama, jamu yang kemudian ada proses namanya saintifikasi jamu. Jadi untuk menjawab yang Anda bilang modern segala macam, kita buat yang ada namanya saintifikasi jamu ya. Yang kedua, tanaman obat yang ada di Indonesia yang tadi 19.020% itu bukan hanya buat jamu. Tanaman obat itu bisa buat obat, bisa buat macam-macam gitu ya. Jadi ini ada potensi lain selain jamu gitu ya. Yang ketiga, ada faktor juga dulu pernah cukup tenar tentang tanaman obat keluarga, di mana orang memakai tanaman obat itu buat ya kebutuhan sehari-hari. Saya pikir ini perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat, yang juga jangan dilupakan aspek lain dari tanaman obat ini. Tanaman obat ini banyak ditanam di daerah dataran tinggi, dataran rendah, gitu ya. Dan itu cantik sekali pemandangannya. Kami dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan punya tanaman obat di sekian hektar di Tawangmangu. Sekali-sekali Berita Satu boleh juga datang ke sana, karena itu pemandangan yang indah sebenarnya. Jadi satu potensi wisata juga yang keempat. Yang kelima, ada aspek lain yang tadi sudah disinggung. Ini ada aspek kekuatan bangsa, ada aspek budaya bangsa. Ada konsep besar di diplomasi internasional yang namanya GRTKF, kepanjangan dari Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore. Jadi kekayaan bangsa itu bukan hanya minyak, bumi, emas, begitu-begitu, tapi juga budaya seperti jamu ini. Jadi 5 hal itu adalah potensi besar dari jamu dan tanaman obat yang lebih besar dari yang kita perkirakan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya. Kalau sekarang kita pergi ke luar negeri, orang banyak sekarang bicara tentang back to nature, kembali ke alam. Gitu ya. Kalau kita pergi ke berbagai tempat, orang bilang, wah ini yang tanaman obat, herbal lebih itu alami, lebih aman, efek samping. Jadi sebenarnya keinginan masyarakat selain tadi saya bilang 40% itu masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia memang sekarang berpikir untuk kembali ke alam, sehingga memang saatnya untuk kita galakan kita punya kemampuan varietas jamu dan tanaman obat yang momen yang tepat. Betul, trennya lagi sejalan gitu ya. Prof, kalau kita bicara mengenai stakeholders di dunia jamu ini, sebetulnya siapa saja? Yang berperan ya? Sebenarnya tadi sudah dibahas. Yang berperan pertama masyarakat. Kalau masyarakat nggak mau pakai, persoalan selesai. Tapi masyarakat kita pertama ada survei yang mengatakan cukup banyak yang pakai. Dan yang kedua masyarakat dunia tadi kita sudah bicarakan trennya balik ke itu. Nah yang kedua adalah petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatannya nggak percaya kan nggak jadi juga persoalannya gitu ya. Nah untuk petugas kesehatan inilah ada program misalnya namanya saintifikasi jamu. Jadi kita dekati jamu ini dari kacamata ilmu kedokteran modern, namanya saintifikasi jamu. Nah yang ketiga untuk bisa melakukan saintifikasi jamu ini ada kelompok peneliti. Itulah yang kami punya antara lain di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan supaya peneliti itu memberikan bukti ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah modern bahwa jamu ini saintifik begitu. Nah yang keempat, aktor keempat yang tadi sudah disampaikan adalah penentu kebijakan publik. Jadi kebijakan politik seperti disampaikan pemerintah seperti ini hari Jumat gitu-gitu itu kan jadi gaungnya gede gitu. Nah, Prof, saya tadi jadi penasaran dengan saintifikasi ini dan juga penelitian. Nah, ini adakah mungkin hasil terbaru terkait dengan penelitian? Sebelum sampai ke situ, kalau penelitian itu berhenti sampai penelitian, dia nggak jadi pasar. Mesti ada aktor yang kelima. Aktor kelima itu adalah dunia usaha. Supaya apa yang sudah kita teliti itu kemudian jadi bagian dari masyarakat luas. Karena makanya kalau orang kan selalu bilang ada kerjasama ABG, academician, business government gitu misalnya. Jadi memang ada aktor kelima dunia usaha supaya saintifikasi jamu tidak berhenti dari asik bermain ilmu pengetahuan saja. Jadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi lima-limanya mesti jalan supaya itu bisa jalan gitu. Oke, kita masih akan membahas mengenai tadi hasil penelitian ya Prof yang belum dijawab. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut.
Kendala biaya menghalangi Anda mendapatkan penanganan medis? Sekaranglah waktunya Anda menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Setelah peserta BPJS menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tempat pasien terdaftar. Selanjutnya, peserta yang dirujuk ke Siloam Hospitals dapat langsung mendatangi BPJS Center dengan menyerahkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siloam Hospitals hadir untuk Anda, rumah sakit swasta pendukung program BPJS Kesehatan. Expose hadir dengan beragam tema yang disajikan secara mendalam dan tuntas. Nantikan Expose setiap Kamis pukul 20:05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog khas Lunch Talk, hari ini kita akan simak dulu informasi berikut ini. Ya, mengenai kendala utama penelitian jamu yang pertama, klaim tradisional masyarakat bertentangan dengan paradigma ilmu kedokteran modern. Ya, ini yang kedua, ada yang belum ada pendidikan khusus tenaga kesehatan tradisional termasuk jamologi. Dan yang ketiga dilanjutkan dengan masyarakat percaya jamu sangat berkhasiat mengobati penyakit. Kita lanjut kembali, Prof. Ini ada beberapa poin-poin terkait dengan jamu nih, Prof. Ada yang masyarakat lebih percaya jamu lebih berkhasiat dibandingkan dengan pergi ke dokter. Ada yang juga bilang bahwa ada yang kata-kata, wah 50-50 juga nih, jamu kan khasiatnya antara aman nggak sih kalau kita bikin sendiri atau seperti apa? Mungkin seperti itu, Prof. Sebenarnya sekarang ini ada 4 jenis jamu, bukan 4 jenis, katakanlah 4 kelompok besar gitu ya. Yang pertama jamu gendong. Yang tadi Pak Menteri bilang itu, kalau bahasa ilmiah disebut sebagai simplicia. Jadi aman apa nggak aman, jamu gendong sudah dipakai sejak sekian ratus tahun lalu, itu jamu gendong. Nah, kemudian masuk ke kelompok kedua, namanya obat herbal terstandar. Apa itu obat herbal terstandar? Sebenarnya jamu juga, tapi kita sudah tahu kandungannya. Jamu gendong itu kan campur temulawak sama ini begitu dari bahasa sehari-hari. Tapi kalau obat herbal terstandar, dalam rangka tadi menjawab pertanyaan manfaat secara ilmiah, obat herbal terstandar sudah kita tahu isinya ini secara ilmiah. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga yang saya sebut dari tadi kita bicara soal saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu itu masyarakat dibagi 2 kelompok, yang satu dikasih jamu, yang satu dikasih obat yang lain. Kemudian dilihat hasil pengobatannya. Itu yang saintifikasi jamu. Yang keempat yang namanya fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah jamu yang sudah dibentuk dalam bentuk kapsul, tablet segala macam yang dipakai dalam obat sehari-hari. Jadi ada kelompok itu untuk menjawab tadi 3 pertanyaan itu. Jadi memang masyarakat di sisi lain, satu sisi sudah percaya, tapi di sisi lain kita butuh katakanlah bukti ilmiah dengan proses itu, baik yang karena membuat daftar itu juga proses ilmiah. Jadi kita tahu kandungan apa yang kita hadapi. Kalau jamu yang diminum tanpa ada kandungan itu kan lebih kepercayaan. Tapi seperti kita bicarakan pada waktu break tadi, jamu ini bedanya dengan formula-formula baru, kan ini sudah ada sejak Candi Borobudur, begitu ya. Jadi dia punya kelebihan secara empiris, itu sudah dipakai beratus-ratus tahun. Sekarang tugas kami dari kacamata penelitian adalah membuktikan pemakaian empiris beratus-ratus tahun ini atau 19.000 tanaman segala macam ini yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan, dipercaya masyarakat dengan bukti ilmiah itu dicoba digandengkan. Disinkronkan menjadi satu ya, seperti itu. Baik, ya dengan begitu tidak ada overlap antara jamu dan juga kedokteran gitu ya. Ini bisa sebenarnya menjadi masalahnya bukan overlap. Ada beberapa sistem sebenarnya. Ada sistem di beberapa negara, terutama di Asia ini. Saya kebetulan baru ikut pertemuan juga di mana itu bisa berjalan bersama-sama. Beriringan. Jadi ada pengobatan so-called kedokteran, begitu ada pengobatan tradisional yang sama dipercayanya. Ayurveda misalnya di India atau di Thailand itu besar sekali potensinya begitu ya, dan itu bisa dipakai bersama-sama atau bisa juga dibuat saintifikasi seperti ini supaya ini keluar dari bahasa ilmu kedokteran. Dua-duanya bisa dipakai dan mesti diingat juga bahwa jamu ini ada konsep body, mind, spirit, kayak gitu-begitu ya, ada faktor seperti itu. Ini kalau kita lihat tadi kan sempat juga salah satu kendalanya, Prof, adalah tidak adanya juga yang peneliti atau jamologi tenaga ahli dari jamu ini sendiri. Peraciknya, disiplin ilmunya dan lain sebagainya. Ini kan juga mempengaruhi si yang meminum atau masyarakat nggak akhirnya
di mana nih, ini benar nggak terjamin, hingga akhirnya pendidikan untuk meracik jamu-jamu ini kan juga penting dong. Tidak semuanya bisa, Prof. Ada 2 lagi jawabannya. Kita bicara main 2 jawaban aja, walaupun ini kan saya pengen 2 soalnya ada 2 terus ya. Jadi yang pertama, kita sudah bicara dari tadi bahwa racikan jamu sejak zaman dulu kala sudah dilakukan orang secara turun-temurun dan itu terbukti aman, ya. Jadi satu sisi itu berjalan seperti itu yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun. Di sisi lain dari kacamata ilmu pengetahuan kita kejar nih apa yang diracik oleh teman-teman di masyarakat itu dilihat dampak ilmiahnya. Sehingga apakah racikan itu sesuai dengan dampak ilmiah kan gitu. Jadi ada aspek penelitian yang 2A gitu. 2B sebenarnya juga sudah ada pendidikan untuk dari Politeknik Kesehatan khusus untuk jamu. Juga ada dokter-dokter yang punya kemampuan mau ngomong kemauan sama kemampuan gitu. Kemampuan khusus dalam bidang ini. Ada pusat studi herbal. Kami dari Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan juga sudah melakukan pelatihan untuk dokter sertifikasi jamu, jumlahnya sudah 300-an orang gitu ya. Jadi sekali lagi kita dekati dari 2 sisi, dari sisi ilmu pengetahuan kita dekati, tapi kita harus hargai juga kejadian yang memang sudah berjalan ribuan tahun sejak zaman lalu yang terbukti baiklah untuk kesehatan. Baik, kalau kita bicara mengenai hasil saintifikasi yang kemudian ini sudah ada gitu ya dalam jamu atau penelitian jamu, ada jamu asam urat dan juga hipertensi ringan. Ini seberapa efektif sebetulnya, Prof? Bisa menjadi salah satu solusi. Jadi kan saya bilang tadi ada 4 penyakit. Yang pertama simplisia, yang godokan itu. Yang kelebihannya adalah sudah dipakai sekian lama. Udah orang percaya bahwa itu kalau dipakai begitu. Yang kedua yang obat herbal standar yang ada daftarnya. Jadi jamu ini isinya, kan jamu itu bukan cuma 1 komponen. Isinya komponennya ada banyak. Udah ada. Nah yang ketiga yang saintifikasi jamu itu. Masalahnya kan kita punya banyak sekali ribuan calon jamu yang disaintifikasi itu. Nah kita kerjakan sedikit demi sedikit. Kalau yang sudah disebutkan itu 2, tahun ini ada 4 lagi, tahun depan adalah itu sudah terbukti ilmiah, sudah ada penelitian yang kalau pakai istilah ilmiah kedokteran case control study, studi kasus kelola yang membandingkan satu dengan lain. Jadi memang dia berkhasiat gitu ya. Dan yang kelima yang keempat yang saya sebut obat fitofarmaka. Artinya kita melakukan pendekatan secara Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan itu memiliki balai penelitian di Tawangmangu dan sengaja dibuat dari hulu sampai hilir. Artinya ada hampir 20.000 hektar tanaman obat. Dari 20.000 hektar tanaman obat ini kemudian kita lakukan proses supaya dari tanaman obat itu menjadi jamu itu. Kemudian dari jamu diperiksa di dalam laboratorium. Kandungannya secara sangat biomolekuler. Sudah diperiksa dalam kandungannya sangat biomolekuler, kemudian dibuat formula yang dipakai untuk ke masyarakat. Dan ada klinik di sana yang dipakai untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi betul-betul dari hulu sampai hilir, dan sekarang kami baru mendapat juga alat baru untuk membuatnya menjadi obat yang katakanlah obat modern begitu. Ya, kami mengharapkan penelitian yang ada di Tawangmangu ini dan juga diikuti oleh penelitian-penelitian di tempat lain bisa menjadi motor terus untuk menggerakkan bagaimana jamu ini kemudian, artinya dari kacamata pemerintah ada upaya menggalakkan ke masyarakat sudah memang mau pakai, dan dari kacamata ilmiah bisa terbukti. Ya. Berarti kalau kita lihat sejauh ini adalah upaya paling dekat yang dilakukan oleh pemerintah bisa dengan penelitian, beberapa penelitian terkait dengan jamu, dan juga ada ini nih upaya minum jamu setiap hari Jumat ya Prof ya, seperti itu. Dan saya harapkan wartawan Berita 1 juga minum jamu itu mestinya. Minum jamu. Nanti kita juga minum jamu jadi setiap hari Jumat. Jadi nanti kalau saya datang jangan ditawarin kopi, tawarin apa mau jamu apa begitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Prof, dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Come share your holiday joy in the Wishing Land at Lipo Mall Puri from 28th November. Make a wish at our Christmas wish tree. Sensational performances, spectacular fireworks, Santa gift corner, photo booth, Christmas choir, and many more. Lipo Mall Puri's Wishing Land. Don't forget to shop and grab your surprises every day. Only at Lipo Mall Puri,
where all your wishes come true. Lipo Mall Puri, it's happening here. Asia, the world's growth engine. Here, nothing is more expensive than a missed opportunity. But how do you find a way in? Now, opportunities in Asia are revealed like never before. From the inside, with real insights from more reporters across the region, only Nikkei Asian Review truly understands Asia. Ya, kembali kita lanjutkan untuk dialog khas Lunch Talk kali ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu informasi berikut ini terkait dengan saintifikasi jamu tingkat internasional dan tanaman obat untuk saintifikasi jamu. Ya, ini tadi kita sudah melihat ya, Wiki ya, beberapa untuk saintifikasi terkait dengan jamu ini. Oke, terkait dengan langkah yang kemudian dilakukan dalam waktu dekat ini, Prof, untuk menyosialisasikan saintifikasi ataupun mungkin penelitian yang sudah dilakukan terkait jamu ini apa saja, Prof? Sesuai dengan kita bicarakan, jawabannya ada dua kan begitu ya. Yang pertama saya mau bahas tadi yang barusan ada di VT itu kan diceritakan bagaimana peranan Indonesia dalam jamu di Asia dan ASEAN. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan hanya persoalan Indonesia, tapi WHO sudah mengeluarkan strategi pengembangan tanaman herbal 2014-2023. Artinya sudah jadi program internasional. Tadi kan bolak-balik kita ngomong bagaimana nih overlap dengan kedokteran modern segala macam. Jadi WHO sudah membuat rencana strategis jamu, bukan jamu, herbal ini. Itu satu. Yang kedua, kalau di ASEAN dan Asia seperti tadi disampaikan itu mana tadi? Nah ini dia. ASEAN Task Force on Traditional Medicine, Member of Life Science Innovation Forum, ini peran Indonesia. Ini menunjukkan bahwa herbal dan jamu ini bukan hanya Indonesia saja, tapi sudah menjadi makanan internasional, gitu ya. Jadi memang kita nggak boleh ketinggalan. Kita harus, karena kita punya varietas yang besar, kita punya tanaman yang besar. Jadi di dunia internasional ini kita mesti maju. Kita juga bersaing dengan beberapa negara lain. Maksud saya jangan sampai nanti negara lain lebih hebat daripada kita, kan, gitu ya. Betul. Jadi kita mesti perkuat ini baik dari kacamata ilmiah maupun dari kacamata masyarakat maupun dari kacamata media. Jadi tolong berita satu agak lebih sering mengangkat jamu begitu, jangan diundang sekarang aja kan begitu ya. Supaya di dunia internasional kita lebih dikenal juga. Nah, dalam itu ya, jawaban yang pertama sehubungan dengan peran internasional ini. Jadi sekali lagi Indonesia, ASEAN, Asia dan juga sudah sampai di tingkat WHO. Itu tentang traditional medicine ini. Yang paling terkenal terus terang aja memang Cina kan. Jadi Cina, traditional medicine Cina ini orang kita juga banyak yang pergi ke Tiongkok untuk berobat. Jadi kita maunya ini jadi potensi, bukan hanya potensi wisata tapi juga potensi kesehatan begitu untuk orang luar datang ke Indonesia. Kan dia bisa package ya, berobat, lihat wisata tadi, tinggal di daerah yang segar, lihat budaya, itu bisa jadi satu package sebenarnya. Itu perlu kita jual. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kami dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kebetulan memang pada akhir tahun ini akan membuat parade penelitian untuk melaporkan kepada masyarakat apa saja yang sudah kami teliti tentang berbagai aspek kesehatan. Yang pertama tentu saja tentang jamu. Jadi apa yang kita bicarakan tadi, hasil-hasilnya secara ilmiah akan dipampangkan begitu pada tanggal 29 Desember di Kementerian Kesehatan. Tadi saintifikasi jamu apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana, kan tadi saya bilang ini kasus kelola case control. Jadi kita akan ceritakan di case sekian persen yang sembuh, di kontrol sekian persen yang sembuh, bagaimana perbedaan secara statistik. Kemudian hasil analisa kita terhadap sekian ribu varietas jamu yang ada, varietas tanaman yang ada, isinya apa saja itu akan ditampilkan.
Itu tentang jamu. Tapi selain jamu ada beberapa hal lain yang juga disampaikan pada parade penelitian ini. Misalnya saja tentang survei diet total. Ini survei diet, kita ini belum punya survei nasional tentang apa yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Jadi kami mendatangi semua provinsi 2000